Kematian mereka pun begitu mengejutkan, mengingat mereka menghembuskan nafas terakhir di lokasi syuting atau tempat mereka bekerja. Hidup dan mati seseorang memang tidak ada yang pernah tahu. Kematian menjadi rahasia Tuhan yang tak seorang pun mengetahuinya. Kita nggak akan pernah tahu kapan akan dipanggil pulang ke hadiratnya. Nggak jarang, kematian terjadi dengan begitu mendadak, tanpa adanya peringatan atau tanda-tanda apapun. Hal tersebut juga berlaku di kalangan artis. Di dunia showbiz ini sendiri, tercatat ada beberapa artis ternama yang wafat secara tiba-tiba. Kematian mereka pun begitu mengejutkan, mengingat mereka menghembuskan nafas terakhir di lokasi syuting atau tempat mereka bekerja. Nah, kira-kira siapa saja kelima artis yang meninggal tiba-tiba di lokasi syuting tersebut? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol merahnya dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Langsung saja. Toro Marhen. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Toro Marhen? Ia dikenal sebagai pemeran antagonis paling ikonik dalam sinetron-sinetron serta film terbaik Indonesia. Pada awal Januari 2019, kondisi sang aktor secara tiba-tiba menurun drastis saat sedang syuting. Bahkan, ia dilarikan ke rumah sakit setelah muntah darah. Hingga akhirnya, pada tanggal 4 Januari 2019, Toro Marhen menghembuskan nafas terakhir. Kematiannya menjadi kabar duka mendalam bagi insan perfilman Indonesia. Aktor kelahiran Paduraksa 5 Juli 1950 ini sukses membintangi puluhan judul film dan sinetron sepanjang karirnya berakting. Film terakhir yang dibintangi Toro Marhen adalah Love for Sale. Dalam film tersebut, Toro Marhen berperan sebagai Bapak Arini. Sebagai aktor watak, Toro Marhen hampir tak pernah gagal tiap kali memerankan tokoh antagonis. Tatapan mata yang tajam menjadi senjata utama Toro Marhen dalam membuat kesan galak pada dirinya. Toro Marhen menjadi salah satu ikonis karakter antagonis terbaik yang pernah ada di Indonesia. Nama Toro Marhen dikenal luas masyarakat karena perannya yang acap kali berperan sebagai peran antagonis. Suara berat dan serak adalah ciri khasnya. Toro Marhen memutuskan hijrah ke Jakarta dari kampung halamannya di Paduraksa, Pemalang, Jawa Tengah sejak tahun 1970-an. Tekadnya cuma satu, ia ingin menjadi seorang aktor. Ia memulai profesi sebagai aktor dengan membintangi film bertajuk Neraka Perempuan yang rilis pada tahun 1974. Dalam film itu, Toro Marhen memerankan tokoh Rizal. Di sepanjang tahun 1970-an, Toro Marhen ikut andil dalam 12 film. Namun, sebagian besar dalam film tersebut, Toro baru menjadi seorang figuran. Berkat kerja keras dan komitmennya di dunia seni peran sejak tahun 1974, eksistensinya di dunia perfilman dan sinetron tetap stabil hingga kini. Bahkan, saat era film layar lebar sempat mati suri, Toro juga tetap aktif berakting di sinetron. Edi Riwanto. Edi Riwanto dikenal sebagai salah satu aktor legendaris Indonesia yang juga menyutradarai beberapa film dan sinetron terbaik. Aslinya, sang artis masih akan menggarap beberapa proyek sinias dalam setahun ke depan. Hanya saja, pada tanggal 29 April 2019, ia tiba-tiba jatuh pingsan di lokasi syuting. Setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Milea Cibubur, Edi Riwanto dinyatakan meninggal dunia. Kuat dugaan, ia wafat akibat serangan jantung. Ida Kusuma. Ida Kusuma adalah bintang perfilman Indonesia yang sudah melegenda. Apalagi setelah tergabung dalam Golden Girls bersama aktris ikonik lainnya, yakni Nani Wijaya, Connie Suteja, dan Rina Hasyim. Ia pun tercatat memiliki segudang prestasi dengan banyak penghargaan sineas yang sudah ia dapatkan sejak awal berkarir hingga akhir dekade 2000-an. Ida Kusuma sendiri wafat di tengah-tengah berlangsungnya syuting Cinta Fitri Season 6 pada tanggal 25 November 2010.
Sebelum meninggal dunia, artis sinetron tanah air Ida Kusuma tengah menunggu giliran syuting film Cinta Fitri Kamis 25 November 2010 malam. Saat itu, dia terlihat tertidur pulas. Begitu giliran syuting tiba, menurut Rudy, juru bicara MD Entertainment, kru film membangunkannya. Tapi, saat itu Ida tidak bangun-bangun. Setelah itu, kru langsung melarikannya ke Rumah Sakit Puri Cinere, Jakarta Selatan. Waktu itu masih ada denyut nadinya, namun setelah 30 menit di rumah sakit, dokter memvonis beliau meninggal pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kata Rudy. Mengenai penyebab meninggalnya artis yang namanya bersinar di era 80-an ini, Rudy mengaku tidak tahu pasti. Walaupun kabar yang beredar di antara teman-teman artis menyebutkan Ida meninggal karena serangan jantung. Irena Justin. Aktris FTV kelahiran Bandung ini bisa dikatakan calon selebriti berprestasi, mengingat karirnya di dunia akting terbilang cemerlang. Ia meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 di usia yang masih sangat muda, yakni 22 tahun. Ia wafat saat sedang syuting di salah satu stasiun TV swasta. Saat itu, Irena tiba-tiba pingsan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Akan tetapi, tim medis menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia. Dari hasil diagnosa, Irena wafat akibat serangan jantung. Brandon Lee. Brandon Lee, anak dari legenda seni bela diri Bruce Lee, tewas dalam kecelakaan syuting pada film The Crow pada Maret 1993. Lee seharusnya ditembak dalam sebuah adegan, tapi pistol yang digunakan ternyata mengandung peluru asli. Kematian Brandon Lee adalah sebuah kenyataan pahit mengenai kecelakaan dalam penggunaan peluru hampa di industri perfilman Hollywood. Hal ini terjadi karena amunisi palsu yang digunakan dalam syuting film The Crow tersebut hanya dikosongkan dari mesiu, tapi masih menggunakan proyektil peluru yang terpasang di amunisi. Brandon Lee meninggal karena primer di selongsong peluru yang digunakan masih dapat memicu ledakan kecil yang cukup untuk mendorong peluru keluar dari senapan dan karena ditembakkan dalam jarak dekat mengenai abdomen Brandon Lee. Brandon Bruce Lee lahir di Oakland, California, Amerika Serikat 1 Februari 1965. Meninggal di Carolina Utara, Amerika Serikat 31 Maret 1993 pada umur 28 tahun. Ia merupakan seorang aktor berkebangsaan Amerika Serikat, keturunan Tiongkok, Jerman, Inggris, dan Swedia. Brandon adalah putra aktor film laga kungfu kawakan Bruce Lee. Dia dilahirkan di Oakland, California. Berkarir di dunia film sejak 1986 sampai kematiannya pada tahun 1993 dalam proses syuting film terakhirnya The Crow dirilis tahun 1994. Semoga berita ini bermanfaat untuk semuanya ya. Dan kira-kira dari daftar di atas, kematian siapa nih guys yang paling kalian ingat? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan see you next video. Bye-bye!